Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yusuf. Sebagai orang-orang beriman Kristiani dalam tradisi kekatolikan, secara khusus hari ini kita diajak untuk merayakan tidak hanya pesta keluarga kudus Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yusuf, tetapi secara khusus kita juga diajak untuk merayakan keluarga kita masing-masing. Keluarga yang menurut Bapak Fransiskus tidak ada yang sempurna, tetapi keluarga yang senantiasa dipanggil untuk tidak pernah berhenti belajar dari keluarga kudus Nazaret ini sendiri. Maka marilah berusaha menggagalkan kita. Kita bersyukur keberadaan mereka menjaga kita tetap waspada. Marilah kita juga bersyukur untuk kesempatan untuk peluang yang masih Tuhan berikan agar kita menghendaki, memikirkan pembacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Adam dalam suatu ketika. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang bertawakal. Ada perjanjian
Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang bulu terkubur atau 2 ekor anak bulu merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia orang yang benar dan selamat hidupnya. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu. Ia menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang berasal daripada-Mu, keselamatan yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak-anak Yesus itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, untuk menjadi tanda yang menimbulkan perbantaian. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut usianya. Setelah menikah, ia hidup 7 tahun bersama dengan suaminya, dan sekarang ia telah menjadi janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah. Ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret. Anak itu bertambah besar, ia bertambah kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan kitab suci hari ini, tetapi saya mau menawarkan kita fokus saja pada bacaan Injil. Ada beberapa poin dari bacaan Injil yang bisa kita tarik sebagai inspirasi dalam kehidupan. Yang pertama, kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang dikatakan dalam Injil saja, Bapak Ibu, para saudari dan saudara. Yang pertama, tadi disebut ada golongan kesepuhan, ada golongan lansia, ada golongan tua-tua, tetapi bukan imam-imam pemimpin bait Allah, tetapi orang pertama kita diajak oleh bacaan Injil hari ini menemukan kabar gembira dari pribadi Simeon dan Hana. Kalau kita ditanya apa yang bisa kita pelajari dari Simeon dan Hana, beberapa kali dalam beberapa kesempatan saya selalu akan mengatakan kita diajak belajar dari Simeon dan Hana terkait dengan doa. Mengapa terkait dengan doa? Simeon tadi diceritakan para saudari dan saudara sebagai orang beriman ketika ia telah menyaksikan penyelamat,
Ketika ia telah mengenali imannya kepada keselamatan, maka doanya adalah doa selamat. Apa doanya juga? Doanya tidak minta usia panjang, doanya tidak minta rezeki lancar, doanya tidak minta anak banyak, enggak. Tetapi orang yang sudah menerima keselamatan, doanya seperti Simeon tadi, doanya sederhana. Tuhan, sekarang perkenankanlah hamba-Mu ini berpulang. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, gagasan ini rasa-rasanya perlu kita simpan dalam kepala kita masing-masing, dalam benak kita masing-masing. Kalau kita memang menyatakan diri sebagai orang yang diselamatkan, mengapa setiap kali doanya doa ketakutan? Contoh doa ketakutan, Tuhan jangan ambil nyawaku terlebih dahulu. Tuhan, kematian itu menakutkan, maka jangan matikan aku terlebih dahulu. Mudah-mudahan. Maka doa-doa itu doa bukan orang beriman kalau kita bercermin pada Simeon hari ini. Maka kalau kita ingin belajar dari Simeon, maka kalau kita berdoa rasa-rasanya kalau kita merasa sebagai orang yang diberkati, orang yang dilindungi, orang yang pasti dapat selamat, mengapa takut berdoa, Tuhan jika Engkau berkenan, ambillah hidupku sekarang ini. Maka ini doa yang pantas kita doakan sebelum tidur malam, Bapak Ibu, para saudari dan saudara. Maka kalau kita doa malam itu jangan terlalu percaya diri, itu yang ingin dikatakan Simeon. Doa terlalu percaya diri itu seperti apa? Setiap malam kalau kita hendak tidur, umumnya yang saya dengar dari orang yang cerita kepada saya, doanya adalah semoga besok pagi saya masih bisa hidup lagi. Semoga besok pagi saya masih bisa bangun bekerja lagi. Semoga besok saya masih bisa melihat fajar baru lagi. Tidak pernah ada doa, Tuhan jika Engkau berkenan pun Engkau boleh mengambil nyawaku saat ini juga ketika aku beristirahat. Maka tidak ada doa seperti itu. Maka kadang-kala doa kita itu menjadi over positif, Bapak Ibu, over optimis. Kita sesuk mesti urip gitu loh. Enggak. Maka gagasan Simeon itu sederhana. Kalau kita sembahyang, yuk setangkep. Boleh sih kagungan pengarep-arep. Gusti muga-muga sesuk aku isih diparingi melek. Gusti muga sesuk-esuk aku isih diparingi waras. Gusti muga sesuk-esuk aku isih diparingi tangi. Boleh Bapak Ibu, tetapi itu doa yang tidak seimbang menurut Simeon hari ini. Kita juga harus berdoa, Gusti muga-muga mugi-mugi yang jenengan ngersakake dalu menika pas kula tilem sukma kula kapendhet sumangga Gusti muga-muga sesuk pas pun dipendhet kula mesem. Nah, itu Bapak Ibu. Itu doa Simeon. Gagasannya sederhana. Maka mari kita belajar dari Simeon, orang tua yang bijaksana, Bapak Ibu. Doanya demikian. Maka jangan yang sekedar Gusti muga-muga umurku tambah. Enggak. Tetapi juga berdoa, Tuhan, aku sudah mengenali Engkau sebagai penyelamat, maka jika Engkau berkenan atas hidupku, maka ambillah sebagai kemuliaan. Maka titik, sekarang sudah tanggal 31, semoga nanti malam menjadi doa pertobatan. Setiap kali jam 12 malam atau sebelum beristirahat, doanya setangkep. Berharap sesuk isi hambegan, tetapi juga berharap kalau Tuhan ngersake, maka semoga hati dan batin saya ikhlas. Yang pertama, belajar dari sini. Rasa-rasanya ada satu panggilan yang bisa kita kembangkan, yaitu hidup dalam doa. Tetapi ada satu catatan yang menarik yang setiap kali kita membaca bacaan ini selalu terlewat. Tadi diceritakan Simeon, Hana, dan keluarga kudus datang ke Bait Allah. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, semoga kita mulai hari ini senantiasa teringat. Bait Allah itu bukan tempat ibadah melulu, bukan. Kalau kita membaca dalam kitab suci Bait Allah Israel, yang ini disampaikan kepada kita adalah pusat keyahudian, pusat identitas Yahudi. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, kalau kita bicara tentang Simeon dan Hana dan bayi Yesus dibawa ke Bait Allah, itu tidak sekedar dimisahke, kemudian tidak sekedar didungake, bukan. Tetapi mereka semakin bertambah usia, semakin diajak untuk mendalami jati diri identitas keyahudian. Maka sama, untuk kita inspirasinya juga sama. Harapannya semakin usia kita bertambah, alih-alih kita bersaing dengan orang-orang muda, maka kita yang usianya lebih banyak diajak untuk semakin mendalam di jati diri kita. Katakanlah sebagai orang Katolik
misalnya, atau sebagai orang Indonesia misalnya, apapun, maka semakin diajak untuk mendalam dalam identitas kita. Maka diajak mencari identitas kita yang lebih dalam, bukan bersaing dengan yang muda-muda. Itu gagasan kerjaan ini. Kita bisa belajar dari Simeon dan Hana. Simeon dan Hana juga bisa mengajarkan kepada kita kalau sudah sendiri, meskipun hukum kanon itu tidak melarang para janda dan duda itu menikah lagi, tapi Simeon dan Hana itu rupanya bagus mengajarkan gagasan yang lain. Kalau sudah pernah menikah dan pasangannya meninggal, ya sudah. Lalu pasangannya siapa? Pasangannya Gusti Allah. Setiap kali mendalami iman, setiap kali mendalami ini. Inspirasi. Saya tidak melarang yang sepuh-sepuh kalau sudah sendiri mau menikah, silakan, tidak soal. Kalau ada yang muda-muda ingin cari yang sepuh-sepuh, monggo. Tapi gagasan dari ini perlu dipikirkan juga, Bapak. Rasanya saya sampai saat ini masih kadang-kadang berpikir, dulu janjinya akan setia hidup mati kok ya. Lalu alasannya, sudah janji kan harus mati. Alasan kamu janji sehidup mati itu kok, tapi dia mati ganti. Maka Hana dan Simeon itu para bisa menjadi sedikit pembelajaran cermin bagi kita. Iya, sekali lagi Anda boleh memilih apapun, tidak soal. Secara hukum sah-sah saja. Itu yang pertama, Simeon dan Hana. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, terkait dengan apa yang terjadi pada keluarga kudus. Bayi Yesus, anak-anak Yesus dibawa oleh Maria dan Bapak Yusuf ke Baptimal. Maka gagasannya sama, tidak hanya sekedar di yang berulang-ulang kali saya katakan, sejak awal pada hari-hari pertama kelahirannya, setelah kelahirannya, anak perlu dibawa ke pedalaman suci, minimal dibaptiskan. Tetapi sebetulnya tidak hanya sekedar dibaptiskan, setelah itu perlu diajak untuk mengenali jati dirinya panggilannya. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu para saudari dan saudara, gagasan yang sederhana yang bisa menjadi cermin bagi kita. Rupa-rupanya sebagai keluarga beriman Kristiani kita diajak untuk meneladan sederhana ini. Bayi Yesus tidak diantar sendiri ke pedalaman, tetapi bersama dengan papi maminya. Maka itu gagasan saja. Maka ada baiknya kita sebagai orang-orang beriman memikirkan yang tidak perlu jauh-jauh, tetapi seperti tekstual terus dalam bacaan di hari ini. Anak-anak tidak bisa diandaikan pergi sendiri, tetapi dikancani. Maka sama, nanti kalau ada sekolah minggu misalnya, jangan anak-anak disuruh sekolah sendiri, enggak. Anak-anak sekolah minggu, bapak ibunya ikut menemani. Lalu apa yang dikatakan oleh pendamping sekolah minggunya, dengan oleh bapak ibunya, lalu sampai ke rumah bapak ibunya bisa menjadi orang yang membantu mengingatkan kembali. Mau apa sih dirbu, mau apa sih diceritake. Lalu apa yang didengar itu senantiasa direpetisi, diulang-ulang selama sepekan. Maka sekali lagi jati diri itu akan semakin mendalam. Maka ayat ini biasanya kemudian akan dipakai sebagai Maria itu harus bersengsara. Maria setelah ini akan bersusah-susah. Lalu ada sabta juga, sabta juga Maria ujung-ujung. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan hari ini sebetulnya menawarkan kepada kita cara berpikir yang sederhana. Apakah ada ibu yang tidak pernah berduka cita untuk anaknya? Apakah ada bapak yang senantiasa happy saja melihat anaknya? Enggak, itu yang namanya jadi bapak ibu itu pasti berantas merasake putra putrinya. Orang sekolah berantas, orang putri orang pun berantas gitu kan. Maka bacaan dari ini sebetulnya lumrah. Anda jangan mengatakan, wah Maria istimewa ya, dia akan tersiksa hatinya karena dari Yesus juga. Ini semua ibu, semua simbol, semua bapak sama bapak ibu. Ada yang punya anak itu hatinya teriris-iris, yang tidak punya anak hatinya juga teriris-iris. Tapi yang punya anak, Anda pasti akan merasakan derita, merasa sakit ketika menjadi putra putri Anda sampai dewasa. Lalu kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya bukan masalah Anda akan sakit ketika punya keluarga, itu sudah diandaikan. Ketika Anda menikah, ketika Anda pacaran, Anda sudah tahu nanti ketika Anda berkeluarga sakit pasti. Tapi yang dikatakan sabda ini sebetulnya bukan masalah sakit
Bacaan hari ini mengatakan sabda Tuhan itu membantu setiap keluarga untuk mengenali kembali apa yang harus dilakukan. Lalu apa yang dikatakan terkait dengan pedang penembus hatimu dan mengiris hatimu? Sederhana. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, kalau panjenengan dalam keluarga punya kerepotan-kerepotan hidup, bacaan hari ini mengatakan kembalilah pada sabda. Bacalah kitab suci. Apa yang ditemukan di sana jadikanlah sarana bantu untuk mencerahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lebih ke sana. Maka mulai sekarang jangan terlalu mengatakan, oh Maria spesial ya, oh dia akan ditusuk dengan tombak, ditusuk dengan pedang dan macam-macam. Berarti yang diiris-iris, ibu mana yang tidak demikian, bapak mana yang tidak demikian. Silakan yang belum punya anak, punya anak juga. Nanti kan rasa hati teriris-iris itu akan dirasakan. Tidak percaya, tanya simbol Anda masing-masing, tanya bapak Anda masing-masing. Punya anak seperti kita itu berbeda tersebut. Tanya, tidak percaya, bikin anak sendiri, rasa sendiri kalau tidak percaya. Kalau sekedar yang percaya, tanya, minta bapak ibu kita itu rasanya menjadi anak punya waktu begitu. Nanti kan pertanyaan jawabannya indah di mulut tetapi najis di mata. Lalu kita tahu, oh iya, aku ini anak yang menyayangkan hati. Gitu. Tapi gagasannya bukan itu, gagasannya kalau kita punya persoalan kembali kepada sabda dan minta sabda untuk membantu kita memilah-milah peristiwa dan menemukan apa yang pas untuk kita lakukan. Maka 3 hal teman-teman hari ini mari kita belajar dari Simeon dan Hana. Apapun maksudnya, tetapi gagasan pertama, marilah sebagai orang yang bertambah usia, kita semakin menambah kesempatan untuk mengenal jati diri panggilan kita masing-masing sebagai orang beriman. Kembali ke pusat, bukan malah menyerang orang-orang di sekitar kita, menjadi saingan bagi orang-orang lain. Lalu yang kedua, sebagai orang-orang beriman Kristiani, rupanya kalau kita punya keluarga, yuk sesekali atau ya setiap kali baguslah ketika kita mendalami iman bersama dengan keluarga, dengan anak, dengan bapak, dengan ibu, ke gereja juga bareng. Hal yang sangat sederhana tetapi perlu kita pikirkan kembali. Lalu yang ketiga, kalau kita punya persoalan-persoalan dalam keluarga apapun, maka sabda bisa membantu untuk menerapkan, membantu kita untuk menemukan apa yang pas untuk kita lakukan. Semoga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, hidup kita sebagai orang yang beriman senantiasa dapat kita rayakan setiap kalinya demi Kristus Tuhan kami. Dari janji perkawinan yang nanti akan saya sampaikan kembali per frase, lalu Bapak Ibu mengulangnya. Bapak Ibu saya minta terlalu dibuka tidak ya, tidak ya, tidak usah lihat saya, lebih dekat lagi. Aduh. Tangan baik akan. Sudah lebih ke ini ya, lupa. Jangan lihat saya. Murid banget dah. Lihat mata pasangannya, mulutnya dibuka maskernya. Oh, kalau keluarga ketularan COVID juga pasangannya sendiri. Enggak. Berhadapan muka, berhadapan muka. Dia kalau lain dulu, saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, bapak ibu kadang-kadang malu menunjukkan prestasinya. Padahal itu nilai kekristenan juga. Jangan malu menunjukkan prestasi di depan anak-anaknya. Dan ya, dekat ya. Oke, sekarang janji yang perlu disegarkan bapak-bapak pada istrinya. Orang perlu bengok, katakan yang cukup didengar istri di telinganya, yang perlu dibisikkan di telinga, itu ya. Ikuti kata-kata saya, bapak-bapak terlebih dahulu. Dalam sekian tahun bersama, lihat wajah istrinya, bapak-bapak. Mungkin aku kadang tidak setia dan salah. Aku mohon dimaafkan. Tetapi hari ini pegang ini. Aku memperbarui janjiku. Aku nggak bisa nampur. Yes. Aku tetap mengambil engkau sebagai istriku, Ya. ibu dari anak-anakku,
aku kembali berjanji untuk saling memiliki dan menjaga perkawinan kita dari sekarang sampai maut menjemput, pada saat sehat dan sakit, pada saat senang dan susah, pada saat kelimpahan dan kekurangan. Semoga Tuhan memberkati janjiku ini. Nah, sekarang gantian untuk mengenal Anda. Songan Gereja 31 Desember
2027. Minggu ini adalah pesta Protokol Yesus Maria dan Yusuf. Minggu depan adalah